Hai guys, untuk saat ini kita masih sama Pak Nanda, tanggung jawab dari unit 5 PT Peternakan Rehobat ya Pak ya? Iya. Ya, mungkin Happy mau sedikit tanya-tanya nih Pak untuk peternakan Rehobat sendiri. Kemudian juga ini kan Happy lihat menggunakan X-ray karton ya Pak ya? Iya. Ya, jadi mungkin nanti ada sesi tanya jawab juga untuk kenapa sih kok pakai X-ray karton, kok nggak pakai peti aja gitu. Udah berapa lama sih Pak Rehobat ini berdiri? Rehobat itu dari tahun 91. Awal mulanya kita di Mijen. Itu unit pertamanya Rehobat. Lalu setelah itu di unit 2 ada di Margosari, di Desa Limbangan juga. Terus unit 3 baru di sini di Desa Sringin sampai unit 4, unit 5, 6 dan seterusnya. Dan akhirnya unit 1 pun pindah sini, semua fokus di sini. Oh, berarti Rehobat sekarang cuma ada di Desa Sringin ini ya Pak ya? Ya. Untuk dari awal nih Pak, Rehobat sendiri itu emang fokus di peternakan ayam petelur, ataukah sebelumnya tuh sebelum jadi peternakan ayam petelur itu peternakan ayam yang lain atau malah peternakan yang lainnya Pak? Awal mula Rehobat itu memang di unit 1 Mijen itu ayam petelur. Dulu kapasitasnya masih sedikit. Kalau yang senior-senior saya bilang itu masih di 10.000, 20.000. Kalau sekarang sudah di 1 juta ekor. Itu total dari populasi ayam yang dimiliki PT Rehobat ya Pak ya? Cukup banyak juga ya Pak ya untuk Terus ini Pak, kapasitas per harinya ya, kalau dari total 1 juta itu tadi, itu tuh semuanya berproduksi bertelur atau ada pembagian-pembagiannya lagi? Ada pembagiannya, jadi seperti ini, dari 1 juta itu kurang lebihnya ya, itu ada ayam fase pulet, jadi ayam yang belum bertelur, dan ayam fase layar, ayam yang sudah bertelur. Kalau yang fase puletnya ada di sekitar 250.000, 250 sampai 300.000. Kalau fase layarnya ada di 650-700.000, kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk jumlah populasinya ya Pak ya? Ya. Kalau untuk jumlah produksinya sendiri Pak, per hari sekarang udah sampai berapa ya Pak untuk PT Rehobat sendiri? Untuk saat ini kita per hari 33 ton. 33 ton Iya. telur? Iya, di gabungan ya, gabungan dari seluruh unit. Biasanya kalau normalnya itu kita bisa sampai 40. Angka yang cukup gede ya Pak ya untuk produsen telur sendiri. Ya. Terus nah, ini Pak, ini kan yang sekarang digunakan kan X-ray karton. Ya. Sebelumnya tuh emang menggunakan X-ray karton atau ada wadah lain sih Pak kalau di PT Rehobat sendiri? Kalau sebelumnya kita ada 2, pakai peti sama pakai X-ray kertas. X-ray plastik. Plastik. Ya. Kalau X-ray plastik kendalanya adalah kalau kita pakai itu kita harus nyuci, karena kan dia kembali. Kita harus nyuci. Kenapa harus dicuci? Supaya tidak ada kontaminan, tidak ada sumber penyakit yang bisa berefek baik itu ke ayamnya maupun ke telurnya. Jadi kita cuci pakai desinfektan, kita cuci pakai sabun, pakai air bertekanan dan sebagainya. Kalau di peti, dulu peti kayu, kendalanya adalah peti kayu itu kan tidak kenceng lah ya telurnya, jadi mudah goyang ke kanan ke kiri. Akhirnya untuk pengiriman jarak jauh agak kesulitan karena telurnya mudah goyang dan akhirnya mudah pecah. Nah sekarang pakai X-ray kertas. Karton ini. Yang jadi pertimbangan apa Pak? Kenapa yang sebelumnya menggunakan peti kayu dan juga X-ray plastik tadi ya yang Bapak sebutkan, itu kenapa sekarang kok beralih ke X-ray karton? Yang pertama dari sisi biosecurity Mas. Dari sisi biosecurity, X-ray karton itu kan sekali pakai. Jadi pada saat sudah sampai ke pembeli nggak balik lagi. Jadi minim resiko kontaminan. Jadi telur dan ayam yang ada di unit, yang ada di kandang, di farm, itu jadi lebih higienis, lebih bersih. Yang kedua dari sisi keamanan, dibanding peti kayu, lebih
lebih mudah dan lebih aman pakai bentuk X-ray. X-ray. Dan kenapa pakai X-ray-nya tidak plastik tapi lebih ke X-ray karton? Dari sisi ekonomis dan dari sisi biosecurity dan kemudahan itu lebih bagus ketimbang X-ray yang plastik. X-ray plastik gitu. Terus untuk pengaruh ke telurnya sendiri Pak, Ya. kalau kita menggunakan X-ray karton ini, itu tuh lebih mempengaruhi untuk ke kualitas atau ke ketahanan dari si telur ini nggak sih Pak sebenarnya? Atau dari kesegaran dari telur sendiri? Kalau itu jujur saya belum pernah membandingkan antara kesegaran ya, kita ngomong kesegaran ya. Karena setahu saya yang namanya telur itu ada masa baku kesegaran. Itu sekitar antara 2 minggu sampai 4 mingguan, tergantung bagaimana kualitasnya, terus metode penyimpanan dan sebagainya. Tapi kalau selama ini pakai X-ray kertas sih masih aman, bagus, dan yang paling penting sampai pelanggan itu bisa sampai dengan utuh dan aman. Oh iya. Kita kalau X-ray kertas kita dari PT Wadah Kertas ada 2 ukuran yang kita pakai, K1 dan K2. K1 untuk telur yang besar dan K2 untuk telur yang kecil. Untuk yang telur yang kecil ya Pak ya. Terus kalau ke konsumen nih Pak, ya ke konsumen itu selama ini ketika pengiriman nyampe di konsumen pernah nggak Pak ada komplain ketika sudah menggunakan X-ray dari Wadah Kertas ini? Kan kalau telur pecah itu kan faktornya banyak ya Mas. Ya. Jadi nggak cuma masalah X-ray, kadang memang kondisi distribusi di mana musim hujan banyak lubang, terus truknya kena lubang, itu bisa bikin retakan di telur, sehingga yang tadinya bisa dijual telur utuh, telurnya jadi jual telur retak. Bisa juga kondisi proses muat dan proses bongkar itu harus hati-hati, harus pelan-pelan, karena kan sifatnya telur itu mudah rusak, mudah pecah. Kalau dari sisi X-ray-nya sih sampai saat ini masih aman, bagus sih, tidak ada kendala. Ya. Setelah menggunakan X-ray karton seperti ini, itu kan mesti kan ada dampak untuk penjualannya Pak ya, atau mungkin keuntungan atau mungkin kerugian, itu gimana Pak untuk dampak dari setelah menggunakan X-ray karton ini? Jujur mungkin yang lebih tahu bagiannya marketing ya. Tapi dari sisi orderan aja saya bisa bilang dari unit itu orderannya masih utuh. Jadi tidak berbeda signifikan sih antara yang dulu sama yang sekarang, cuman memang untuk biosecurity dan lain-lain kan lebih bagus. Itu kenapa dari PT Reobat lebih memperbanyak menggunakan X-ray kertas ketimbang yang lainnya. Oke. Terima kasih Pak untuk sesi wawancara dan waktunya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Yes. Terima kasih Pak Nade. Iya, sama-sama.